Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Ahmad Basyari dan NPM 2215006104 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjalankan sebuah tugas pada praktikum jaringan komputer judul 3 yang berjudul LAN, Virtual Local Area Network, yang dimana di sini merupakan tugas akhir pada judul 3 praktikum jaringan komputer. Sebelum ke tugasnya, saya akan jelaskan beberapa teori dasar terkait materi ini. Yang pertama itu ada VLAN atau Virtual Local Area Network, yang mana dia itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk memisahkan suatu area jaringan di satu perangkat aja. Misalkan di switch itu kan memiliki beberapa port. Nah, beberapa port itu kita bisa bagi menjadi beberapa area jaringan yang berbeda, sehingga itu salah satu fungsi dari adanya virtual LAN atau VLAN, yang dimana dia bisa memisahkan beberapa jaringan di satu perangkat begitu. Sehingga kalau menggunakan VLAN, dia akan menghemat biaya dalam merangkai suatu jaringan komputer. Nah, di VLAN ini itu ada beberapa mode yang dimana ada akses mode dan ada terang mode, yang dimana akses mode itu biasanya digunakan di perangkat end to end atau perangkat switch ke perangkat akhir atau seperti PC atau laptop, yang dimana dia itu akan menghubungannya dengan satu VLAN dengan VLAN yang lainnya, antar satu VLAN saja ke satu VLAN saja. Sedangkan kalau terang mode, dia itu biasanya itu dari switch ke router, yang dimana dia itu bisa mengirimkan beberapa VLAN ke perangkat yang terhubung sekaligus gitu. Dia bisa mengirim VLAN-nya sekaligus gitu. Keuntungan VLAN ini mulai broadcast domain, meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah jaringan manajemen jaringan, dan memungkinkan virtualisasi jaringan antar departemen gitu. Mungkin kita akan langsung ke percobaannya, yang dimana saya akan merangkai 4 perangkat, yang dimana itu ada satu PC, lalu ada satu laptop sebagai end perangkatnya, lalu ada switch, yang dimana kita memakai switch 2960, lalu ada yang terakhir ada router. Ini router yang kita pakai adalah 4331. Yang pertama, kita akan hubungkan keempat perangkatnya itu dengan menggunakan kabel copper straight through, yang mana kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, yaitu mulai dari perangkat PC ke switch, switch ke router, dan router ke PCB. Ini dihubunginya ke pas internet 06. Ternyata yang perangkat routernya dipakai, tapi yang dipakainya ada dua switch. Jadi di sini ada dua switch yang sama, yaitu dua switch 2960. Nah, sedangkan kalau switch ke switch ini dihubungkan dengan kabel copper, kabel crossover, yang dimana dia ini menghubungkan perangkat yang sama. Kita hubungannya di fase 01 dan dihubungkan dengan fase internet 01 juga di perangkat switch ini. Lalu yang terakhir, kita menghubungkan switch 1 dengan laptop 0, yaitu dihubungkan dengan fase internet 18 di switch, dan dihubungkan dengan laptop ternyata ya. Dihubungkan dengan fase internet 0. Ternyata bukan laptop, saya salah lihat. Ternyata dua-duanya adalah PC. Oke. Nah, di sini PC. Jadi ada dua PC dan ada dua switch, di mana dihubungkannya dengan kabel strike, di mana ini ada fase internet 018 ya. Dan dihubungkan dengan PC-nya, yaitu fase internet 0. Nah, ini adalah setelah dihubungkan. Setelah itu kita juga di topologinya kita menggunakan kabel konsol, yaitu yang berwarna biru. Nah, ini dia. Itu yang dihubungkannya di RS232 di PC dan dihubungkan dengan konsol kabel. Kabel konsol ini dihubungkan antara switch dengan PC-nya. Yang dimana fungsi dari kabel konsol ini agar kita ini bisa mengkonfigurasi switch-nya itu langsung di PC-nya, bukan di switch-nya. Sehingga kalau dengan kabel konsol, kita bisa mengkonfigurasi switch-nya itu di terminal di PC-nya. Gitu. Mungkin langsung kita konfigurasi mulai dari PC-nya, yang dimana kita kasih nama yang PC ini adalah PC A. PC A dengan kita set IP di sini, yang dimana IP untuk PC A yaitu 192.168.10.3, dan ada subnet masknya seperti biasa, dan di sini ada default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kita pas. Kita configuration untuk yang PC yang satunya, yang dimana di sini kita kasih nama PC B. Lalu kita set IP configure yaitu
108.10 dan titik 4. Ini berarti dia berada di jaringan yang sama ya. Dan default gateway-nya tentu sama, yaitu 192.168.10.1. Karena dia berada di jaringan sama, otomatis dia di default gateway-nya itu sama. Jadi kita lihat ulang configuration set. Lalu kita akan mengeset atau apa namanya switch-nya. Nah, karena kita menggunakan kabel konsol, jadi kita bisa melakukan configuration-nya di PC-nya, di PC-nya. Nah, di sini kita buka PC-nya, habis itu kita buat terminal, kita klik OK, dan otomatis dia akan masuk ke switch-nya. Nah, ini PCA, dia akan kalau buka terminal, dia akan kehubung ke switch terminal ini. Nah, kita enable, kita config terminal. Lalu kita kasih nama password nya yaitu S1. Lalu kita buat password enable secret class line console 0, line console 0, lalu passwordnya Cisco. Bagian dan exit, jangan lupa. Kalau tidak, kita set juga untuk line VPN 04 nya. Kita set untuk passwordnya juga, passwordnya Cisco juga. Lalu login, dan kita exit, dan kita akan lakukan encryption dari password yang telah kita buat. Jadi dia tidak bisa dilihat oleh orang lain di enkripsi. Jadi kelihatannya itu kayak angka atau huruf acak. Dan kita juga akan menambahkan banner 4 TB-nya. 4 TB-nya yaitu authorization, sorry. Mana tadi? Nah, lalu kita jangan lupa untuk, oh ya, kita juga akan langsung mengkonfiguration dari IP-nya. Kita akan configuration IP-nya di pin 1. Nah, kita copy aja lah. Kita ketik aja lah. IP address 192.168.1.11 untuk PC ya, untuk S yang 1 si 1 sama 25. Jangan lupa di shutdown biar hidup perangkatnya. Sudah. Lalu kita exit. Nah, kita akan masuk ke beberapa port. Di beberapa port kita pakai range. Jadi saya akan masuk ke port mulai dari FA0, F02 sampai 5. Pas internet 02 sampai 05. Pas internet 0 sampai 7 kali 27 sampai 24. Dan gigabit 01 sampai 2. Nah, ini udah masuk. Habis itu kita shutdown, yang berarti dia akan mati. Aduh, salah ketik lagi. Nah, jadi yang tadinya up, port-portnya itu kita shutdown, dan itu mati. Mulai dari range-nya itu dari FA2 sampai 5, berarti FA02, 03, 04, 05, lalu FA07 sampai 24, dan ada gigabit 01 sampai 02. Jadi akan di shutdown atau dimatikan. Kenapa dimatikan? Biar menghemat. Misalkan kalau di real case-nya itu biar dia menghemat listrik lah. Bahasa enaknya. Bisa kita set untuk clock-nya. Kita keluar dulu di N saja, di mode privilege. Kita set clock-nya, clock set. Kita salin aja lah. Set clock-nya yaitu paste. Udah di set untuk clock-nya. Lalu jangan lupa kita copy running config untuk disimpan. Stop. Nice. Nah, ini udah selesai untuk konfigurasi di PCA. Di switch di S1-nya. Ya mungkin saya kasih nama dulu aja di switch ini, kita kasih namanya yaitu S1. Lupa dikasih nama tadi. Nah, ini untuk S1 sudah di configuration dan sudah disimpan, lalu kita masuk ke S2-nya. Nah, di sini kita kasih nama dulu S2. Nah, bisa kita konfigurasinya pakai di terminal di PCB-nya karena kita udah hubungnya dengan kabel konsol. Jadi kita bisa configure di PCB. Kita masuk ke enable, kita masuk ke config T, habis kita kasih passwordnya S2. Kita kasih password enable separate class ya. Iya, sama. Habis itu masuk ke line console 0. Line console 0 itu line atau mode untuk melakukan configuration akses semuanya. Kita set
passwordnya Cisco untuk password login, jangan lupa di set login dan exit. Lalu kita masuk ke line PT04, PT 0 sampai 4 yang berbeda 5, akun yang jadi remote, habis itu passwordnya tetap sampai ke Cisco, lalu exit. Lalu kita encryption passwordnya, password encryption. Oke, sudah di encryption, lalu kita tambah juga dengan MOTD-nya. Kita copy saja, paste. Sudah di set dengan MOTD-nya, habis itu kita set untuk IP. Di interface VLAN 1 kita set. Lalu set IP-nya like. Oke, habis itu jangan lupa di 01 penunjukan. Lalu kita exit, kita masuk ke interface lainnya. Sama kayak tadi, kita akan mematikan beberapa port interface yang tidak digunakan di switch 2. Jadi kita masuk dulu ke port yang kita mau matikan. Lalu kita ketikkan shutdown. Berarti akan mati. Jangan lupa, jangan salah untuk masuk ke portnya. Nanti yang di sini misalkan nih, di sini kan saya menggunakan di FA018. Jadi kalau kita masuk ke FA018 habis itu kita shutdown, berarti nanti kabelnya akan mati dan kita tidak bisa terhubung. Gitu. Jadi jangan salah untuk matikan port berapanya gitu. Sudah shutdown, kita exit lagi dan kita akan set untuk clock-nya, jam kita untuk configuration. Aduh, kurang oke. Astaga, kita masuk ke mode privilege dulu, baru kita set clock-nya. Nice, dan jangan lupa untuk di save. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba uji tes ya. Kita uji tes dari ping PCA ke PCB. Kita buka ke command line, command prompt. Kita ping PCA yaitu PCB yaitu IP-nya 192.168.10.4. Nah, itu reply dari PCA ke PCB. Dan kita coba ping dari PCA ke switch 1, apakah bisa? Kita ping yang satunya itu 192, pasti tidak bisa, atau nanti akan RTO. Coba kita lihat. Request time out, dan request time out harusnya. Ya, request time out. Kenapa? Karena IP atau area jaringan IP di PCB itu berbeda dengan switch 1 dan switch 2. IP jaringannya atau area jaringannya. Jadi, kalau mau menghubungkan itu, kita perlu suatu root yang dimana router itu memiliki default gateway yang dimana akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Begitu. Jadi, ini belum bisa dilakukan. Habis itu, angka selanjutnya itu, kita akan nge-set VLAN di switch 1 dan switch 2. Kita mulai di switch 1 dulu. Kita set VLAN-nya di buka terminal di PCA. Oke. Dan caranya kita memakai dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Seperti itu dulu, VLAN 10 dengan namanya operation itu VLAN 20 atau exit ya. VLAN 20, namanya yaitu parking lot. Lalu VLAN, ada juga kita pakai VLAN 9, ternyata kita pakai 4 VLAN. VLAN 99 itu namanya untuk manajemen. Lalu VLAN 1000 ya, 1000 untuk parking. Dan kita keluar. Lalu kita coba interface VLAN gimana kita ini untuk menampilkan VLAN yang dibuat. Nah, terlihat ini ada default VLAN itu VLAN 1 dan ada VLAN yang dibuat mulai dari 10, 99, 1000. Ini mana ada parking lot, manajemen, aktif. Ternyata yang VLAN 20 nya belum kebuat ya. Oh, tadi salah ketik. Jadi kita buat ulang. VLAN 10 namanya yaitu manajemen operation. Lalu VLAN 20 namanya yaitu parking lot. Dan interface brief, SOVN brief. Nah, terlihat ada 10 itu namanya operation, 20 parking lot, 99 manajemen, dan 1000 itu native. Lalu kita set untuk interface yang ada di ininya, yang terhubung. Kita masuk ke config. Kita pakai interface F06. Kenapa? Karena itu interface yang terhubung ke PCI-nya. Jadi kita set untuk flash internet 06-nya, kita set untuk switch modenya, switch port, modenya akses, di mana ya
kan terhubung dia khusus untuk satu VLAN aja. Switch akses dengan VLAN itu VLAN 10. Jadi kita udah nge-set untuk fast internet 06 itu dinamain itu VLAN 10 dan mode aksesnya modenya itu mode akses. Lalu kita akan masuk ke VLAN interface, kita exit dulu, kita masuk ke interface VLAN 1. Lalu kita set mau IP address yang di VLAN 1 ini nggak ada IP address. Habis itu kita masuk ke interface VLAN 99. Interface VLAN 99. Lalu kita ketik IP address 108 titik 1.11 255 255 255 255 0. Sudah selesai. Dan kita end. Besok kita VLAN brief. Terlihat sudah ada di port di VLAN 10 itu udah ada port yang terhubung yaitu port FA06. Coba hanya untuk yang S1 udah di set ya. Lalu kita set untuk PC 2-nya juga, untuk switch 2-nya juga. Dimana kita buka PCB, kita buka terminal, dan oke. Kita set juga untuk yang switch 2-nya, masuk mode config P. Lalu kita interface 018 karena yang terhubung dengan yang terhubung dengan PCB itu yaitu yang registernya 018. Nah, ini untuk VLAN 10. Habis itu kita ketikin mana tadi ya? Ini. Karena tadi kita baru buat VLAN-nya itu di S1, jadi kalau kita buat di S2 kan kita belum buat VLAN 10 dengan namanya kan kita buat. Nah, kalau kita ketikin langsung ke switch port mode aksesnya VLAN 10 karena VLAN 10 tadi nggak ada, otomatis kalau pakai ini dia langsung otomatis kebuat. Yang di sini tulisannya creating VLAN 10, berarti dia akan membuat VLAN 10. Lalu kita exit, kita masuk ke interface VLAN 1 yang dimana kita akan shutdown dari VLAN 1 itu. Pas shutdown kita no IP address juga ada IP-nya. Lalu kita masuk ke interface VLAN 99 dia. Lalu kita IP address 92.168.1.12 lalu kita set kita end, kita show VLAN div. Nah, lihat nih, karena kita tadi nggak ngasih nama untuk VLAN 10, jadi terlihat di sini dia namanya akan mengikuti VLAN 10. VLAN spasi 10, spasinya itu diganti 06. Dan di sini di set port yang terhubung itu adalah FA018. Tuh. Jadi kita mau kasih nama aja untuk VLAN 10 yaitu misalnya config VLAN 10 yaitu namanya kita lihat dulu sebentar operation ya. Operation habis itu VLAN 20 kita namanya parking lot, lalu VLAN 99 itu namanya itu adalah manajemen, lalu VLAN 1000 namanya nanti kan. Nah, di sini kita show interface BIF, show VLAN BIF. Nah, kita dibuat 10, 20, 99, dan 1000. Oke, lanjut. Kita coba ping S1 dan S2-nya. Ya, kita coba ping dari PC A ke PC B. Ini mana pertama kan kita kalau kita ping pertama kali itu bisa ya. Lalu kita ulang ping lagi ke PC B. Pasti akan di FT atau request timeout. Nah, kenapa? Nah, pasti akan di timeout. Kenapa? Karena kita setnya itu kan kita pakai di sini terlihat nih. Nah, kita kan set untuk switch untuk interface VLAN itu kita pakai yang 10.
Nah, tapi kita set IP-nya itu di VLAN 99. Yang berarti itu IP-nya itu bukan di yang VLAN 10, tapi di VLAN 99. Otomatis dia akan nggak akan terhubung karena kita set itu di VLAN yang salah. Jadi kalau yang benarnya itu kita setnya di VLAN 10 untuk set IP-nya. Begitu. Kenapa jadinya karena itu kenapa nggak bisa untuk nge PC A ke PC B karena kita setnya itu salah VLAN yang kita set IP-nya. Mungkin kita lanjut aja ke S1. Karena tadi kita pakai VLAN kita set IP-nya di VLAN 99, maka kita aktifkan untuk VLAN 99-nya. Kita buat F0 11 sampai 24. Konfig dulu nih. Aduh, salah ketik lagi. Oke, di sini kita masuk ke config, kita masuk ke interface settings F011 sampai 24. Kita set itu untuk switch port mode akses, switch. Lalu kita switch port akses 999. Klik KM. Jadi kita set untuk VLAN 99 itu dia ada di port 11 sampai 24. Nah, itu terlihat tuh. Di 99 tuh sudah di set portnya itu mulai dari 011 sampai 024. Habis itu kita lanjut ke interface F011 sampai 21. Coba kita ganti ya. Satu itu kita masuk config lagi. Kita masuk ke interface. Nah tadi kan res. Nah kalau pakai command dia akan dia akan memilih dua aja, bukan range-nya. Jadi dia akan memilih F011 sampai F011 dan F021. Habis itu kita switch port VLAN 10, switch port mode akses. Salah deh. Switch port aksesnya untuk VLAN 10. Kita N, kita salah interface untuk soft VLAN brief. Nah terlihat tuh yang tadinya F11 sampai 21 itu di VLAN 99 kita set tadi masuk ke VLAN 10. Nah itu cara untuk mengganti menukar VLAN di portnya. Ada lagi untuk menghapus interface, untuk menghapus VLAN-nya. Dan cara contohnya kita mau menghapus interface, menghapus VLAN di interface F024. Interface F024, lalu kita no switch akses VLAN. Akses VLAN, habis itu N. Habis itu kita ketikkan lagi. Nah, tadi kan kita matiin kita no switch port dari access VLAN yaitu di interface F024. Setelah kita ketikkan perintah itu, dia akan yang tadinya di port atau di VLAN 99 dia akan otomatis ke default yaitu di VLAN 1. Di mana dia akan masuk di VLAN 1 F024-nya. Nah, itu cara untuk menghapus atau remove VLAN, tapi bukan hapus VLAN-nya, tapi dia kembali ke default-nya atau VLAN satunya. Nah, ada cara lain bagaimana caranya kita untuk menghapus VLAN. Contohnya ya, kita masuk ke mode config terminal, kita masuk lagi ke interface F024, kita buat suatu VLAN baru. Switch port akses VLAN misalkan 30. Kita kan udah ngeset untuk namanya itu 30, untuk ngeset VLAN 30. Kalau kita ketikkan itu dia otomatis akan membuat VLAN baru itu VLAN 30. Kita N, kita cek. Nah, terlihat dia kebuat VLAN 30 dengan namanya itu nama default dan nama yang diset sama sistemnya, bukan nama yang kita set karena kita belum set namanya. Habis itu untuk menghapus VLAN 30 itu, kita masuk ke mode configure. Lalu kita ketikkan mau VLAN 30. Set dan kita N, kita brief lagi. Terlihat VLAN 30-nya hilang dan
Kan tadi VLAN 30 itu kan kehubungannya dengan port F024. Nah, kalau kita hapus VLAN-nya, otomatis port F024 itu otomatis hilang, bukan pindah ke default-nya, tapi dia hilang dari port VLAN-nya. Gitu. Jadi, hati-hati ketika melakukan penghapusan ya. Lalu kita akan melakukan configure between antara switch atau configure modenya. Nah, kita masuk ke S1, kita masuk ke mode configure config D, lalu kita akan interface F01. Nah, dengan kalau kita masuk, kita akan mematikan mode desirable, kita enter. Nah, ini modenya, perintah ini untuk membuat port 01 ini, dia akan ke mode dynamic desirable, yang artinya itu dia akan menghubungkan, dia akan otomatis otomatis nyala ke otomatis menghubungkan ke perangkat yang terhubung dengan dia. Jadi kalau kita ngeset perintahnya di switch 1 ini, dia akan otomatis kehubung ke S2 ini. Nah, cara lihatnya kita buka S2, kita masuk ke CLI. Nah, di situ lihat nih, ada tulisan LAN. Aduh. Nah, ini ada tulisan untuk uh, uh, change to up lah, pokoknya ada tulisan kayak gini. Dia berarti dia akan kehubung atau mencoba menghubungkan dari S1 ke S2-nya. Gitu. Itu kan VLAN 1 change to up dan VLAN 99 change to up. Berarti dia akan meneruskan menghubungkan dari VLAN 1 dan VLAN 99-nya ke switch 2. Nah, itu kalau yang mode dynamic desirable, yang di mana dia otomatis hubung. Nah, karena itu salah. Kita masuk ke PCA. Lalu kita interface terang. Nah, tadi kan kalau pakai yang mode dynamic desirable itu otomatis modenya itu terang. Karena kenapa kita pakai terang? Karena kita akan menghubungkan switch ke switch. Ini mana di switch-nya ada beberapa VLAN. Jadi kalau pakai terang, VLAN-nya itu bisa langsung bisa semuanya sekaligus tuh terhubung ke yang S2 tersebut. Jadi pakainya modenya terang. Nah, kalau pakai mode mode dynamic disable berarti dia otomatis pakai mode terang. Kita cara ngelihat mode terang itu kita ketika show interface terang. Oh ya, dan pergi N, show interface terang, show interface, show interfaces. Nah, terlihat yang masuk ke mode terang itu yang tadi kita set itu FA01, modenya desirable, satu key, dan ada encapsulation-nya begitu, dan VLAN-nya itu VLAN 1 gitu. Itu yang terhubung. Dan di sini ada terlihat VLAN yang allowed itu ada dan aktif itu di VLAN 1, 10, 20, 99, dan 1000, yang dimana itu ada VLAN yang udah kita set. Jadi kalau pakai mode terang dia akan meneruskan semua VLAN-nya ke S2-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, itu kan tadi untuk ngeset ngeset secara manual, secara otomatis. Nah, ada cara lain itu untuk ngeset secara manualnya. Di mana cara untuk ngeset manualnya itu kita akan set ulang untuk S1-nya, masuk ke terminal, nah kita masuk ke PCA, masuk ke terminal, kita setnya dengan cara masuk ke interface F001. Tidak lupa masuk ke config D. Nah, di sini perbedaannya kita set manual. Mode terang, lalu kita install interface, kita lihat show interface VLAN-nya. Nah, terlihat kalau kita manual, dia modenya on, bukan mode desirable ya. Habis itu kita masuk ke interface F01 lagi, kita config lagi, switch port F01, switch port terang aktif. Jadi VLAN yang digunakan untuk mode terang itu dia di setnya VLAN 1000. Nah, bisa kita lihat lagi. Kita enter. Nah, di situ lihat yang tadinya native VLAN-nya itu 1. Nah, kita set yang native VLAN-nya itu 1000. Gitu. Itu sih dari ini. Nah, di sini kita udah ngelakuin configuration mulai dari PCA, switch 1, switch 2, dan PCB, dan mode-mode VLAN-nya. Coba kita testing. Tes dari PCA ke PCB. Sudah replay, sudah bisa. Kita coba dari PCA ke switch S1. Berarti request timeout. Nah, kenapa begitu? Karena walaupun kita set VLAN-nya, kita set VLAN, tapi karena S1 sama PCA-nya itu berada di range jaringan yang berbeda, jadi dia tidak akan bisa terhubung. Cara menghubungnya itu dengan adanya router. Jadi kita perlu router untuk hubungan antara PC dengan switch-nya. Karena itu berada di jaringan berbeda jaringan range jaringannya. Itu, jadi nggak bisa.
Nah, sedangkan kalau switch 1 kita coba ping ke switch 2 itu bisa. Nah, ini kita masuk ke yang terminal. Kita coba ping ke switch 2 yang memiliki rentang IP-nya 168 titik 12 titik 1 titik 12. Nah, otomatis terhubung, otomatis bisa untuk ngelakuin ping gitu, karena dia berada di jaringan yang sama. Kenapa sih kita harus menggunakan VLAN? Karena ini untuk keamanan yang lebih baik, dimana kita bisa memisahkan jaringan yang satu dan yang lain, dan sehingga kita bisa mengubah akses dari jaringannya. Ya, bisa menghemat juga untuk biaya dan bandwidth juga. Itu mungkin dari yang percobaan pertama. Mungkin akan lanjut ke yang percobaan 2 sama percobaan 3-nya. Oke, lanjut ke yang percobaan selanjutnya, di mana saya untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat untuk dua topologi dari percobaan 2 dan percobaan 3, di mana di sini topologinya cuma perbedaannya yang percobaan yang atas ini itu nggak ada router, yang bawah ini nggak ada, yang bawah ini ada routernya. Nah, habis itu di sini kita set di PC 0. Target saya udah set mulai dari PC 0. Ini mana udah set dari IP-nya itu fast 0, dan ada ya udah set untuk IP-nya, dan di laptop juga saya sudah set untuk IP-nya itu di fast 0. Terlihat dia ada di jaringan yang sama, yang dimana range jaringannya itu 192.168.1, dan juga ini juga titik 1, dimana di network yang sama, IP network yang sama. Nah, di switch-nya saya sudah set pasentren 01 dan 02-nya, dan di sini udah set dari VLAN-nya itu VLAN 1 untuk VLAN 1 default-nya, dan di sini terlihat ada pas internet 01 itu saya set VLAN 10, dan pas internet 02 itu saya set VLAN-nya 20. Jadi antara ini adalah VLAN 10 dan yang ini adalah VLAN 20. Coba kita ngelakuin ping untuk ke PC, ke laptopnya, dari PC ke laptop. Kita coba ping. Pasti akan RTO. Kenapa? Kita coba lihat dulu. Tadi kan kita lihat saya sudah nunjukin bahwasanya PC 0 sama yang laptop ini memiliki di range jaringan yang sama. Tetapi kenapa nggak bisa terhubung atau RTO? Karena kita set VLAN-nya itu berbeda, yang dimana VLAN yang kehubung dengan PC ini VLAN 10, dan VLAN terhubung dengan laptop ini adalah VLAN 20. Karena VLAN-nya berbeda, jadi dia akan otomatis nggak bisa terhubung walau kedua jaringan itu berada di range jaringan yang sama. Itu tidak akan terhubung. Sedangkan yang di sini saya nambahin router. Sama, saya sudah set untuk IP-nya, dan saya juga sudah set di fase terminal itu untuk VLAN 10, dan fase terminal 2 itu untuk VLAN-nya 20. Sama seperti tadi. Pokoknya ini yang 10 dan ini yang 20. Tetapi bedanya di yang percobaan terakhir ini ada router. Yang dimana di router ini saya buat namanya sub sub interface, yang dimana sub interface ini akan terhubung dengan dua VLAN. Jadi di sini ini kan pakai mode akses, dan di sini di switch dengan routernya saya pakai mode terang. Jadi dia akan mengirimkan VLAN 10 sama VLAN 20 sekaligus ke routernya. Nah, di sini di routernya saya set ada namanya sub interface, yang dimana sub interface ini untuk mengkonfigurasi dari VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Terlihat tuh, di gigabyte 0-nya itu ada gigabyte 010 dan gigabyte 00020, yang berarti dia ada di VLAN 10 dan ada di VLAN 20. Dan saya juga ada set untuk IP-nya, IP range-nya. Nah, saya udah set untuk default gateway-nya. Gitu lah. Oh ya, maaf. Nah, di sini di laptopnya itu saya set IP-nya itu 192.168.2.2, yang dimana dia itu memiliki range jaringan yang berbeda di antara PCI, yang dimana PCI itu di 192.168.1.2, yang dimana dia pasti karena memiliki jaringan yang berbeda, range jaringan network yang berbeda, dan VLAN-nya juga berbeda, dan otomatis kalau nggak ada router dia nggak akan bisa terhubung. Nah, di sini digunakan router agar dua perangkat ini bisa terhubung. Karena kita udah set VLAN-nya dan udah set default gateway-nya. Jadi kalau kita coba ping dari PC 1 ke laptopnya, dia akan terhubung. Ini karena pertama kali ngelakuin ping, maka akan lama. Nah, dan akan ada dari RTO pertama, dan yang lainnya akan replay, yang berarti udah terhubung. Begitu. Jadi perbedaan antara yang atas sama yang bawah, di mana atas ini nggak ada router, sehingga yang atas ini nggak ada router dan VLAN-nya itu berbeda, jadi nggak bisa terhubung. Sedangkan di sini, walaupun VLAN-nya berbeda antara ini, dan area network jaringan juga berbeda, karena ada router yang menghubungkan, ada default gateway dan ada sub interface-nya, jadi bisa terhubung walau di jaringan yang berbeda dan di VLAN yang berbeda. Itu untuk penjelasan antara dua percobaan ini. Mungkin sekian dari saya terkait percobaan ini, tugas akhir ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.